Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kak Kurniasi, NIM 059, kelas PBSB semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, adapun pengertian dari lembaga keuangan syariah menurut Dewan Pengawas Nasional atau DSN yaitu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Nah, adapun yang kedua yaitu peranan Bank Sentral atau Bank Indonesia terhadap pemerintahan, yang dimana koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah itu diperlukan pada saat sidang kabinet yang membahas tentang masalah ekonomi, keuangan, perbankan dan tugas-tugas dari Bank Indonesia, yang dimana pemerintah ini dapat meminta pendapat dari Bank Indonesia, terus juga Bank Indonesia ini dapat memberikan masukan, pendapat, pertimbangan mengenai rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat membantu dalam menerbitkan surat-surat hutang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tanpa diperkenankan membeli sendiri surat-surat hutang tersebut. Nah, adapun yang soal ketiga yaitu imbas dari wabah virus COVID-19, yang dimana dia memberikan dampak yang kuat terhadap kinerja dan kapasitas nasabah bank sehingga dapat meningkatkan risiko pembiayaan dan juga mengganggu kinerja perbankan dan juga stabilitas sistem keuangan, yang dimana pada bulan Februari tahun 2020 ini dinilai masih menguat, akan tetapi pada bulan Maret tahun 2020 ini akan lebih sedikit dan akan lebih melambat apabila hal ini berkepanjangan. Perlu diketahui bahwa aliran kredit ini seperti darah di tubuh kita, artinya tanpa adanya aliran kredit maka perekonomian ini akan berhenti. Nah, dan yang kita ketahui kan bahwa perbankan dan juga lembaga pembiayaan itu kan mendapatkan dananya itu kan dari dana masyarakat. Nah, apabila debitur ini tidak mau atau sengaja tidak mau membayar cicilan mereka, maka hal ini akan mengakibatkan kerugian yang besar terhadap bank dan juga lembaga pembiayaan. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini harus dianalisa lagi oleh bank dan juga lembaga pembiayaan yang dimana sih debitur yang benar-benar terdampak dari COVID-19 ini, dan juga mana yang setengah terdampak dan juga mana yang tidak terdampak. Dan juga ada data dan informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan itu mengungkapkan kredit lembaga jasa keuangan ini pada Februari tahun 2020 itu tumbuh sebesar 5,93%. Adapun pertumbuhan kredit ini ditopang oleh investasi yang tumbuh sebesar 10,29%. Nah, pertumbuhan kredit Februari tahun sebelumnya ini mencapai 12,13% dibandingkan capaian tersebut tuh lebih lambat gitu dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 6,10%. Nah, meski begitu Otoritas Jasa Keuangan ini menilai profil risiko industri jasa keuangan ini masih tetap terjaga atau terkendali meskipun perekonomian ini terdampak dari virus COVID-19 ini. Dan Otoritas Jasa Keuangan ini menyatakan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan sampai Maret tahun 2020 ini masih dalam kondisi terjaga dengan intermediasi sektor jasa keuangan masih membukukan kinerja positif. Akan tetapi perlu diketahui selain tumbuh lebih lambat, kualitas kredit pun itu ikut memburuk dengan rasio kredit bermasalah berada pada level 2,79%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka sebelumnya yaitu 2,59%, atau dibandingkan dengan bulan sebelumnya 2,77%. Sementara dari sisi penghimpunan bank atau DPK perbankan pada Februari tumbuh sebesar 6,80%. Nah, pertumbuhan itu lebih tinggi dari pertumbuhan kredit pada Februari tahun 2019 yang sebesar 6,57%. Nah, adapun yang keempat yaitu menurut saya manajemen bank dan lembaga keuangan syariah ini dalam membantu pemerintah menangani COVID-19 ini dengan cara menjalankan kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga menerapkan sistem layanan digital banking seperti internet banking maupun mobile banking. Nah, adapun pengawasan bank juga untuk membantu pemerintah menangani masalah ini, yaitu dengan cara mengawasi perbankan
mengawasi perbankan yang melaksanakan kebijaksanaan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta mengawasi perbankan juga dalam menggunakan layanan sistem layanan digital banking. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.